Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Sakina dengan nomor induk mahasiswa 120190018, Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Navigating Peer Review untuk memenuhi tugas mata kuliah Stadium General. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam introduction. Yang pertama, yang perlu kita pertanyakan dan kita perhatikan yaitu apakah efektif, jelas, terorganisir dengan baik. Yang kedua, apakah itu benar-benar memperkenalkan dan meletakkan perspektif mengenai penjelasan yang ada. Yang ketiga, sarankan perubahan dalam organisasi dan arahkan penulis ke kutipan yang sesuai jika perlu. Ketiga, buatlah sespesifik mungkin saat memberikan umpan balik. Yang keempat, jangan hanya penulis telah melakukan pekerjaan yang buruk. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam metodologi. Ada 6 hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, bisakah seorang kolega memproduksi percobaan dan mendapatkan yang sama? Yang kedua, apakah deskripsi metodologi baru sudah lengkap dan akurat? Yang ketiga, apakah penulis menyertakan referensi yang tepat untuk diterbitkan sebelumnya? Yang keempat, apakah ukuran sampel cukup besar dan apakah dipilih dengan tepat? Yang kelima, apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan praktik yang diterima? Dan yang terakhir, bisakah atau haruskah seorang penulis menyertakan materi tambahan? Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis hasil dan pembahasan. Yang pertama itu sarankan peningkatan dalam cara data yang ditampilkan. Kemudian komentari logika umum dan pembenaran interpretasi dan kesimpulan. Kemudian yang terakhir, komentari juga jumlah gambar, tabel, dan skema yang ditulis dengan singkat dan tepat perubahan yang kita sarankan. Kemudian ada langkah-langkah menulis kesimpulan. Kesimpulan itu yang pertama, dalam menulis kesimpulan, hal yang perlu diperhatikan yaitu pentingnya validitas dan keumuman kesimpulan. Yang kedua, minta pengurangan klaim dan generalisasi yang tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang ketiga, permintaan dan penghapusan redundansi dan ringkasan abstrak, bukan kesimpulan, dan merangkum penelitian. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan dalam menulis referensi, tabel, dan gambar. Yang pertama itu ada lakukan pemeriksaan keakuratan jumlah dan kesesuaian dalam kutipan. Kemudian
komentari tabel dan gambar, serta kualitas dan keterbacaannya. Ketiga, komentari setiap catatan kaki atau footreader. Keempat, ada nilai kelengkapan legenda, header, dan label sumbu. Kelima, berilah komentar mengenai kebutuhan warna pada gambar. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan konsistensi presentasi. Kemudian ada pandangan editor, di mana ada 6 pandangan editor. Yang pertama, apakah yang membuat referensi bagus? Jadi perlu dipertimbangkan. Yang kedua, memberikan laporan yang objektif, menyeluruh, dan komprehensif. Ketiga, memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Keempat, ada memberikan kritik yang membangun. Kelima, memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor. Dan yang terakhir, menyerahkan atau memberikan laporan tepat waktu atau sesuai dengan tenggat waktu yang tersedia. Kemudian ada peran dan tugas reviewers. Yang pertama, proses peer review didasarkan pada kepercayaan. Yang kedua, perusahaan penerbitan ilmiah sangat bergantung pada kualitas dan integrasi peninjau. Ketiga, peninjau harus menulis laporan secara kolegial dan konstruktif. Dan yang terakhir, ada peninjau harus memperlakukan semua manuskrip dengan cara yang sama seperti yang mereka inginkan pada naskah mereka sendiri untuk diperlakukan. Nah, sekian dari presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan dalam perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.